Selamat siang, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2020. Perkenalkan, saya Eko Trisanto, peserta PPG tahun 2020 dari Staben Sriwijaya Tangerang, Banten dengan program studi pendidikan agama Buddha. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus melakukan perekaman pembelajaran pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Saya melakukan pembelajaran via daring dengan menggunakan platform Zoom Cloud Meeting di kelas 7 SMP Harapan Utama. Materi peristiwa 7 minggu pasca perangan sempurna Buddha Gotama dengan sub materi peristiwa minggu keempat hingga ke-7 pasca perangan sempurna Buddha Gotama. Demikian perkenalan dari saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, terima kasih ya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pembelajaran pendidikan agama Buddha. Sebelumnya silahkan kalian salah satu untuk memimpin doa. Silahkan untuk memimpin doa. Ya, Vanessa, silahkan. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagavata namo dhammam namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sambang beserta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Vanessa yang telah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Oke, untuk hari ini masuk semua. Oke, hadir semua, bagus ya. Tetap kalian tetap semangat di era pandemi ini. Ya, semoga kita senantiasa diberikan suatu kesehatan. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, Bapak selalu mengingatkan ya kepada kalian semua selalu mematuhi 3M yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Dan terakhir juga kita menjaga imunitas tubuh kita. Nah, itu. Pada kesempatan kali ini, ya, jadi kita akan mempelajari ya. Jadi pelajaran berikutnya, sebelum pelajaran berikutnya, jadi kita lihat bahwa orang bijak belajar ketika mereka bisa. Kemudian orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Di sini kita lihat bahwa kita orang-orang bijak, kita tetap harus belajar. Mungkin di era sekarang ini sulit ya, karena kita tidak bisa tatap muka. Maka kita harus belajar terus dan belajar. Ya, seperti itu ya. Kemudian Bapak akan berpacu sedikit ya. Pergi berlayar ke Tanjung Saru, hendak mencari buah membaca. Walau belajar jarak jauh, bukan jadi suatu penghalang. Jadi kita seperti ini menggunakan Zoom dan sebagainya, itu bukan suatu penghalang, tetapi bagaimana kita harus tetap semangat di era pandemi. Kemudian di waktu pagi membuat rakit, tali rotan jadi pengikat. Masa pandemi serba sulit, tapi kita tetap semangat. Nah, di sini kita tersirat bahwa kita harus tetap semangat di dalam pembelajaran di pandemi ini, yaitu melalui Zoom atau melalui Google Meet seperti itu. Ya, oke ya, kita semangat ya. Kemudian kita
mengingat materi yang lalu ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Yang pertama, apakah peristiwa yang terjadi pada minggu pertama pasca perangan sempurna Buddha? Siapa yang bisa bantu menjawab? Angkat tangan dulu ya aturannya ya. Jadi sebelum jawab angkat tangan saya Pak. Nah, seperti itu. Ya, Vanessa. Minggu pertama, Buddha duduk bermeditasi di bawah pohon kopi dan merenungkan hukum sebab-sebab yang saling bergantungan dan berbeda. Oke, bagus ya. Jadi di situ Buddha merenungkan kebebasan ya, yaitu salah satunya tadi apa hukum kebenaran, Paticcasamuppada ya, ada 12 nidana. Oke ya. Oke, bagus ya. Terima kasih ya untuk Vanessa ya. Kemudian untuk yang kedua nih ya, berkaitan dengan minggu pertama, pada masa sekarang ini kita dapat melihat salah satu proses alam yang dapat menjelaskan dengan runtut dan nyata tentang hukum sebab akibat yang saling bergantungan Paticcasamuppada tadi ya. Coba pikirkan proses alam apa yang dimaksud, jelaskan alur dari proses alam tersebut kaitannya dengan sebab akibat yang saling bergantungan. Vanessa. Air mengalami evaporasi lalu berubah menjadi bibit air. Proses kondensasi berubah bibit air menjadi awan, dan awan akan mengeluarkan air yang ada di tanah tersebut. Iya, betul ya. Tepuk tangan untuk Vanessa ya. Ya. Jadi di situ bagaimana kita melihat dan mengalami sendiri yang disebut hukum sebab akibat tadi Paticcasamuppada. Jadi dari penguapan air dan sebagainya itu tetap di dalam hukum sebab-sebab yang saling bergantungan. Ya. Oke. Jadi disitulah minggu yang lalu kita mempelajari tentang minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Tujuan pembelajaran kali ini ya. Jadi kita jelas ya, tadi kita melanjutkan dari pelajaran minggu lalu, yaitu kita bagaimana bisa menjelaskan, menanggapi, menganalisis, membandingkan, menceritakan, dan membuat gambar peristiwa minggu keempat hingga minggu ketujuh pasca perangan sempurna. Gitu. Jadi nanti setelah kita belajar tentang peristiwa minggu keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya disinilah kalian nanti bisa menjelaskan, membandingkan, menganalisis. Nah, disitulah tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya. Oke. Kemudian garis besar ya. Jadi kegiatan belajar secara berkelompok, diskusi dan dipadu dengan LKPD nanti kalian silakan mengerjakan dengan menggunakan LKPD yang sudah Bapak bagikan nanti linknya di dalam grup WA ya. Kemudian yang kedua, penjelasan umum, mengamati, mengidentifikasi masalah. Ya, inilah salah satu proses ya. Proses di mana penjelasan umum ya. Kemudian yang ketiga, mencari berbagai informasi untuk menemukan materi yang dipelajari. Nanti ada masalah-masalah, pertanyaan, nanti cari kalian diskusikan dengan kelompok ya. Jadi seperti itu. Jadi temukan materi-materi yang mendukung dari permasalahan-permasalahan yang nanti dibahas. Kemudian nanti pendampingan oleh guru dalam mengolah informasi. Setelah itu konfirmasi, presentasi hasilnya apa yang ditemukan dalam suatu kelompok. Ya. Kemudian menyimpulkan, ya jelas kalau sudah ada diskusi ya disimpulkan nanti ya. Kemudian nanti Bapak akan ada pretest dan post-test itu melalui quizzes ya. Nanti juga linknya Bapak akan sharekan melalui ya pretest itu, yaitu Bapak nanti akan ambil penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi di situ pada saat kalian pembelajaran diskusi Bapak ambil sikapnya seperti apa, diskusinya itu Bapak nanti melalui jurnal Bapak akan catat. Kemudian pengetahuan nanti ada di situ evaluasi. Kemudian ada post-test, nanti Bapak akan ambil dari nilai tersebut. Kemudian untuk keterampilan, nanti di situ kalian menceritakan dan kalian membuat gambar salah satu peristiwa minggu keempat sampai ketujuh. Silakan kalian nanti pilih seperti itu ya. Oke ya, cukup jelas ya.
Oke, sebelum kalian ini nanti ada kelompok ya, Bapak bagi kelompok dulu dari awal. Nanti pada saat kalian mengerjakan LKPD, kalian sudah, oh ya, nanti kita akan breakout di dalam kelas ini, classroom ini ya, kelas Zoom ini kita akan breakout gitu. Jadi untuk kelompok pertama itu Mahanama namanya ya kelompoknya, itu nanti Vanessa dan Frankie ya. Kemudian untuk kelompok Kondana itu Valerie dengan Albert. Jadi ada dua ya, ada dua kelompok. Nanti silakan nanti permasalahan didiskusikan dalam kelompok ini. Oke ya, cukup jelas ya. Bapak ada free test ya. Nanti kita di dalam quizzes Bapak berikan link melalui quizzes ya. Oke ya. Oke ya. Bapak mulai ya. Oke. Silakan dikerjakan. Oke, kerjakan ya yang teliti. Frankie. Tinggal menunggu siapa yang peringkat ketiga teratas ya. Oke. Oke. Peringkat yang ketiga yaitu ada 3 ya, Valerie tadi ya. Jadi Valerie, Frankie, kemudian Vanessa ya. Untuk pengetahuan awal untuk materi minggu keempat sampai minggu ke-7 ya. Oke ya. Oke, nanti kalian silakan perhatikan beberapa gambar yang Bapak tampilkan ya. Nanti kalian silakan untuk dapat merumuskan berbagai pertanyaan. Oke, gambar yang pertama silakan kalian perhatikan. Ya. Ini peristiwa minggu keempat. Ya. Di situ ada Buddha bermeditasi dan berbagai warna ya di belakang tubuh Buddha ya. Silakan kalian amati, nanti silakan rumuskan beberapa pertanyaan dari gambar tersebut. Ya. Oke, silakan untuk yang gambar yang kedua, silakan kalian amati. Di situ Buddha juga bermeditasi ya. Di situ ada 3 orang, ya putri ya. Nah, silakan nanti diamati, silakan rumuskan pertanyaan. Oke, gambar yang ketiga. Nah, di sini juga Buddha meditasi, tapi di situ ada ular ya yang memayungi. Silakan nanti kalian rumuskan pertanyaan ya dari gambar tersebut. Kemudian gambar yang terakhir ya. Nah, ini juga Buddha dengan ada 2 orang ya. Nah, di situ minggu yang ke-7 ya. Jadi ini silakan diperhatikan dari 4 gambar tersebut. Dari 4 gambar tersebut, ya, silakan kalian untuk merumuskan ya permasalahan atau pertanyaan yang ada melalui gambar tersebut. Ya. Silakan, Bapak, persilakan. Oke, Vanessa, silakan. Oke, peristiwa apa yang terjadi pada minggu keempat sampai ke-7? Oke, ya silakan ya. Tadi ada rumuskan apa aja peristiwa tersebut ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, Alban. Oke, mengapa Buddha tidak tergoda oleh gangguan atau godaan dari Putri Mara ya? Itu yang cantik-cantik ya. Oke. Dari beberapa rumusan teman kalian ya, kita simpulkan bahwa yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada minggu keempat hingga ke-7 pasca penerangan Buddha Gautama mencapai perang sempurna ya. Kemudian tanggapan kalian ya terhadap peristiwa tersebut ya, yaitu minggu ke-4 sampai ke-7 pasca penerangan Buddha Gautama ya.
Tadi yang pertanyaan si Albert, mengapa sang Buddha tidak tergoda oleh gangguan marah ya? Nah itu, kenapa? Kenapa? Yang digoda apa? Gadis-gadis cantik atau putri cantik, Buddha tidak tergoda dengan hal itu. Kemudian kita rumuskan lagi, bandingkan peristiwa dari minggu keempat, minggu kelima pasca perang sempurna. Ya, coba kalian bandingkan dari peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir, berdasarkan dari peristiwa yang terjadi pada minggu ke-6, keteladanan apa ya, yang bagaimanakah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sehari kita. Ya, disinilah rumusan permasalahan yang ada dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, oke ya. Dari perumusan ini silakan nanti kalian diskusikan per kelompok, gitu ya. Ya, di ruang Zoom ini. Jadi Bapak sudah atur, sudah Bapak bagi breakout-nya jadi ruangan nama, ruangan kondan. Ya, oke ya, cukup jelas ya. Oke ya. Link untuk LKPD-nya sudah Bapak sharekan melalui grup WA. Ini di sini ada juga. Silakan tinggal klik, nanti diskusikan per kelompok. Mungkin itu ya. Cukup jelas ya perintahnya ya. Oke, langsung kita ke kelompok ya. Oke, nanti silakan breakout. Vanessa, nomor 1 peristiwa apa saja yang terjadi pada minggu ke-4 sampai 7 masa perang sempurna Buddha Gautama. Di keempat, Buddha Gautama itu duduk di kamar permata yang dia ciptakan, lalu mempelajari dan mendalami ajaran Abhidhamma. Setelah dia sampai pada katana, dirinya mengeluarkan 6 aura, yaitu biru, kuning, merah. Di minggu kelima, Buddha duduk bermeditasi di bawah pohon ajapala. Dan ada 3 anak mara yang mengganggunya dalam bentuk putri-putri cantik. Di minggu ke-6, Buddha yang bermeditasi dan berpindah tempat dari pohon ajapala menuju pohon Vicarita. Saat dia bermeditasi, ada hujan lebat dan angin dingin yang menusuk tulang yang saat Buddha bermeditasi. Lalu putih, jingga, dan warna campuran. Raja Naga Vicarita berubah menjadi seekor ular dan mulutnya tubuhnya 7 kali kepada Buddha dan kepalanya mengenai Buddha. Di minggu ke-7, saat Buddha bermeditasi, ada 2 orang yang bernama Takusa dan Jalika mempersembahkan makanan kepada Buddha. Oke ya, saya Bapak lihat dari kelompok pertama ini ya, saling saling berdiskusi. Ada permasalahan untuk diskusi ini? Tidak ya, berarti kalian oke ya untuk berdua ya. Coba silakan kalian nanti untuk mencari referensi-referensi terkait dengan 4 peristiwa itu ya. Tadi yang disampaikan si Vanessa yang soal yang pertama itu sudah bagus untuk dijelaskan ya, peristiwa apa yang terjadi pada minggu tersebut ya. Oke ya, tetap semangat ya. Silakan lanjutkan lagi untuk diskusinya, pertanyaan kedua, 3 sampai ke 5 ya. Jadi seperti aktif ya, karena Bapak nilai itu ya. Jadi kalian saling interaktif, Bapak nilai ya. Apakah dari jurnal sikap sosialnya, kerjasamanya gitu ya. Oke ya, tetap semangat ya. Bapak akan kelompok yang kedua yaitu Kondana ya. Oke ya, selamat berdiskusi. Selamat bergabung lagi ya. Tadi kalian sudah breakout di ruangan kalian masing-masing untuk berdiskusi. Dari kalian sudah mencari informasi dan Bapak sudah masuk ke dalam room kalian masing-masing ya. Bapak minta perwakilan dari kelompok kalian untuk dapat menyampaikan hasil dari diskusi kalian ya. Oke, silakan yang mau dulu kelompok siapa? Oke ya, kelompok Vanessa, Mahanama, silakan siapa yang akan mengkomunikasikan? Oh, langsung Vanessa, silakan Vanessa. Pada minggu keempat, Buddha berdiri di kamar permata yang bersamaan untuk merenungkan Abhidhamma. Abhidhamma adalah ilmu jiwa dan dapat bersingkat untuk pulang dan terus terdiri dari periode sama. Pada saat Buddha merenungkan tentang pertama, tubuhnya memancarkan 6 aura, yaitu biru, kuning, merah, putih, jingga, dan warna campuran. Sepanjang minggu
kerajaan kebebasan atau hidup Islam di bawah tenaga malam. Banyak godaan datang dari tiga arah malam, yaitu Tanha, Alami, dan Badar. Namun semua itu tidak memgoyahkan ketenangan hati sang Buddha dan dia tidak terlalu. Pada minggu ke-6, Buddha di bawah kepung cerita. Di minggu ini ada Buddha lemah dan aneh yang belum pulang. Dewa Pasarida berubah menjadi ular dan mendekat tubuhnya kembali memutari tubuh Buddha dan kepalanya menghayati Buddha. Setelah menjadi lama lagi, Dewa Pasarida berubah menjadi seorang Buddha dan memberi rumah kepada Buddha. Di minggu ke-7, Buddha mendapatkan waktunya dengan tenang membawa kepala daya tanah dan mengalami kesulitan. Pada hari ke-10, datanglah dua orang pedagang berangkat ke Jakarta yang mengumpulkan makanan dari Buddha. Setelah memberikan dana, Rakusa dibalikkan meminta sesuatu kepada Buddha agar saat mereka sampai di tempatnya, mereka masih bisa melaksanakan. Lalu Buddha memberikan beberapa mulai artinya yang disebutnya nomor 2. Buddha sangat hebat. Dia sangat teguh dan dengan pendiriannya dia tidak terpengaruh oleh semua godaan tentang. Dan karena Buddha sangat baik, maka banyak makhluk yang ingin membantunya. Buddha juga sangat kuat menghadapi semua rintangan yang menghadapkan. Karena Buddha sudah bicara dengan sempurna, dia sudah bebas dari segala kekuatan lain, sehingga ia tidak terpengaruh oleh nafsu korupsi. Berarti bahwa Tuhan Allah sudah merasakan banyak kebebasan tentang hidup Islam. Di minggu kelima ini, banyak godaan yang dihadapi Buddha melalui manifestasi yang merupakan alam, yaitu Tanha, Alami, dan Badar. Minggu ini dikenal sebagai Asal. Nomor 5. Peristiwa pada minggu ke-6 dengan berduduk di bawah cerita yang merupakan rumah dari Dewa Buddha dari matahari sampai Buddha sang raja membandingkan badannya sekali mencari tubuh Buddha dan kepalanya menghayati Buddha. Sang raja naga merupakan dewa yang bernama menjadi seekor naga. Dari peristiwa tersebut, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membantu orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang membutuhkan bantuan. Orang yang bertemu musibah atau bencana. Sebagai seorang peserta ini, kita juga dapat membantu teman kita yang memerlukan bantuan, seperti menolong teman yang sakit untuk dibawa ke sekolah, menolong teman dengan memikirkan alat tulis, membantu teman yang kesulitan memahami materi dan lain-lain. Sekian, saya terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok pertama ya. Oke ya, tepuk tangan ya. Terima kasih Vanessa telah mempresentasikan dari permasalahan-permasalahan yang ada ya. Tadi sudah dijelaskan di mana peristiwa minggu yang keempat di mana Buddha duduk bermeditasi ya, merasakan suatu kebahagiaan, merenungkan tentang Abhidhamma, bagaimana sulitnya Abhidhamma ya, seperti itu. Kemudian juga disampaikan juga bahwa di dalam minggu keempat itu setelah mengerti tentang patana Buddha, aura Buddha itu memancarkan ya. Memancarkan apa tadi? Memancarkan apa? Keenam aura ya. Keenam aura tersebut dikenal sekarang itu bendera Buddhis ya. Itu seperti itu ya, ada biru, kuning, merah, putih juga ya. Apa yang telah dijelaskan oleh Vanessa yang dijawab dari kelompok A dari hasil diskusinya itu sudah cukup luar biasa bagus ya. Jadi seperti itu. Bagaimana manfaatnya tadi ya di dalam minggu ke-6 ya. Kenapa? Jelas di situ ada seekor ular ya. Itu raja naga di mana memayungi dari Buddha pada saat meditasi ya. Di situ peristiwanya. Bagaimana kita meneladaninya? Berarti kalau kita ada orang yang membutuhkan suatu pertolongan, kita turut membantunya. Disitulah nilai-nilai yang ada di dalam minggu yang ke-6 ya. Jadi seperti itu ya. Cukup luar biasa di dalam berdiskusi di kelompok 1 ya. Oke ya. Mungkin itu aja kita mewakili dari kelompok 1. Ya, sekali lagi sebelum kita ke menyimpulkan ya, tepuk tangan dulu sekali lagi ya. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk semuanya ya. Oke ya. Setelah itu ya, kita simpulkan sama-sama. Setelah kita mempelajari 4 peristiwa tadi ya, yaitu minggu keempat sampai ke-7 untuk menyimpulkan yang sudah kita bahas bersama-sama. Silakan. Oke, silakan. Vanessa. Walaupun sudah
hadirnya dan tidak terganggu oleh telepon telepon. Itu minggu keberapa ya? Kelima. Iya, kelima. Bagus. Oke, terima kasih Vanessa. Oke, satu lagi. Oke, Valeri. Silakan. Kemudian memiliki kekuatan batin yang sangat kuat sehingga tidak terganggu oleh godaan dan hal-hal yang disebutkan. Iya, oke ya. Nah, tadi di situ udah tidak tergoda ya untuk kelima ya. Oke. Ya, jadi jelas apa yang disampaikan Valeri, ya, Vanessa, ya, di mana minggu keempat itu Buddha bermeditasi, merenungkan Abhidhamma, ya, kemudian Buddha mencapai suatu keheningan yaitu dengan patana, maka muncul aura Buddha seperti itu. Ada lagi yang minggu kelima Buddha digoda oleh tiga anak mara, Buddha tetap teguh pada pendiriannya, tidak tergoda karena Buddha sudah mencapai kesempurnaan, yaitu terlepas dari kekotoran batin, terlepas dari nafsu-nafsu keinginan, ya, seperti itu ya. Coba kita simpulkan pertama ya. Yang pertama, di mana minggu yang keempat itu Buddha berdiam di kamar permata ya, ciptaannya sendiri, yaitu merenungkan Abhidhamma, ya. Di situ ada kitab sucinya, Dhamma Sanggani, Vibhanga, Datukata, Pugala Parnyati, Katawatu, Yamaka, dan Patana. Nah, di Patana ini Buddha yang muncul aura tubuh Buddha ya. Jadi ada 6 warna yang disebut bendera Buddha. Sehingga dari tubuh beliau memancarkan 6 sinar warna biru, kuning, merah, putih, jingga, ya, dan warna campuran. Itulah peristiwa yang terjadi pada minggu yang keempat. Kemudian untuk minggu yang kelima, ya, Buddha meresapi kebahagiaan, kebebasan atau itu suka. Beliau digoda oleh putri cantik jemaah Mara, yaitu Tanha, Arati, dan Raga. Peristiwa ini dikenal sebagai Ajapala Sata. Ya. Jadi disinilah peristiwa dari minggu yang kedua. Kemudian peristiwa minggu yang ketiga, kita harus tarik kesimpulan bahwa dari di situ Buddha mengalami peristiwa yaitu hujan lebat, ya, tetapi dilindungi oleh Raja Naga. Mucarinda yang membelitkan badannya 7 kali, memutari tubuh dan kepalanya, memayungi beliau. Ya. Untuk apa? Biar Buddha pada saat meditasi tersebut hujan tidak bisa menghujani sang Buddha, terik matahari melindungi. Disitulah Raja Naga ini melindungi dari Buddha tersebut. Itu peristiwa di minggu yang ketiga. Oke, yang terakhir yaitu minggu yang ketujuh, di mana melewati waktu di pohon Rajayatana, mengalami kebahagiaan atau kebebasan, menggambarkan kemenangan. Disitulah Buddha merasakan kemenangan yang tertinggi, di mana pencapaian Buddha itu disebut sebagai Rajayatana Sataha. Ya, disitulah kita bisa tarik kesimpulan. Ya, cukup jelas ya? Cukup? Oke. Nah, kalau cukup, coba Bapak minta dari kalian, Bapak ambil penilaian salah satu dari kalian, ya. Silakan ceritakan, ya, ceritakan kembali salah satu peristiwa. Saya minta tolong, salah satu peristiwa minggu keempat sampai ke-7 pasca perangan sempurna. Silakan, angkat tangan. Oke, silakan, Vanessa. Beliau meditasi dan mempelajari ajaran Abhidhamma. Dan terdiri dari 7 kitab yaitu Dhamma Sanggani, Vibhanga, Datukata, Paranyati, Katawatu, Yamaka, dan Patana. Ketika beliau sampai pada perangan Patana, tubuhnya mengeluarkan 6 aura, yaitu yang pertama warna biru atau gelap, warna putih atau hitam, warna merah atau hitam, warna putih atau oranye, warna jingga atau mandita, dan warna campuran atau plasma. Minggu ini dikenal sebagai tanda-tanda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Vanessa. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi di mana kalian bisa menceritakan kembali ya untuk Vanessa ya. Terima kasih ya. Oke, mungkin Bapak itu ya, nanti Bapak lanjutkan lagi untuk penilaian berikutnya. Oke ya. Terima kasih.
penilaian keterampilan. Sekarang Bapak berikan post test, ya, post test melalui quizzes, ya, quizzes ya. Jadi nanti kalian di grup WA, silakan nanti kalian klik saja linknya, nanti sudah masuk ke quizzes. Oke ya, silakan langsung cek di WA kalian masing-masing. Oke, silakan dikerjakan ya. Usahakan karena sudah mempelajari ya, nilainya cukup memuaskan gitu. Oke, mantap. Vanessa, Valeri nih. Oke. Frankie, Alban, tetap semangat semua. Silakan Frankie. Oke, posisi berubah ya. Kita lihat untuk 3 peringkat tertinggi ya. Oke, siapa? Pertama Valeri, Vanessa, dan Frankie. Oke, ketiga Frankie. Yang lainnya tetap semangat nggak apa-apa, tapi nilainya sudah meningkat semua. Jadi proses pembelajaran berhasil gitu ya. Jadi post testnya sudah kalian lewati melalui quizzes ya. Kemudian untuk selanjutnya kalian untuk mengerjakan soal formatif itu di dalam live worksheet ya. Nanti silahkan kalian untuk bisa mengerjakan tersebut, Bapak berikan waktu ya sampai nanti kita waktu selesai ya. Mungkin itu ya evaluasinya atau formatifnya ya. Silahkan kalian untuk kerjakan dengan baik. Yang pertama menulis nama, hari, tanggal. Ini sudah ada soalnya, tempatnya juga kolomnya sudah ada. Nanti kalian silahkan kerjakan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor ini sudah ada kolomnya masing-masing. Silahkan nanti kalian kerjakan dengan teliti, benar, yakin dengan kemampuan sendiri. Saya yakin kalian tetap bisa. Oke ya. Sebelum mengerjakan, tepuk tangan untuk kita semua dulu lah, ya, biar kalian untuk bisa ini. Waktu nanti ada 5 soal ya. Silahkan kerjakan dengan baik. Oke ya. Oke. Sudah finish semua untuk tes evaluasinya atau formatifnya? Oke ya, jadi sudah diyakinkan itu sudah finish semua. Jadi setelah kalian mengerjakan nanti akan Bapak koreksi. Nanti secara ini Bapak kirimkan nilainya secara di Google Classroom-nya ya. Oke ya. Kita lanjut ya, karena sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita sama-sama merefleksikan dari hasil apa yang kita pelajari bersama, ya. Coba kita sama-sama merefleksikan. Silakan, siapa yang mau merefleksikan dulu dari pembelajaran kali ini? Oke, Vanessa dulu ya, satu-satu ya. Oke, silakan Vanessa. Oke, bagus sekali ya untuk Valeri ya. Jadi kita bisa ambil tadi bagaimana Buddha teguh pada pendiriannya, Buddha mencapai kemampuannya, tetap Buddha dan tidak tergoda oleh apapun. Seperti yang Buddha digoda oleh 3 anak Mara tersebut, Buddha tetap teguh ya, tidak tergoda. Karena apa? Ya karena dia percaya, yakin kemampuannya. Seperti itu. Dari hasil ini ya, tadi Valeri kita tidak mudah marah dan sebagainya ya. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari dari minggu ke-4 sampai ke-6 itu juga salah satunya kita bisa menahan ya dari keinginan-keinginan, salah satunya tadi tidak mudah marah dan sebagainya. Itu jelas kenapa kekotoran batinnya dihilangkan seperti itu. Kemudian juga ada juga pada kehidupan kita di situ Dewa Naga turun kan memayungi tubuh Buddha, yaitu melingkari 7 kali. Di situ apa? Bagaimana Dewa Naga ini membantu atau menolong Buddha. Nah, sama juga pada kehidupan kita nanti bisa menolong
seseorang yang membutuhkan suatu pertolongan. Ya, jadi kita bisa refleksikan ini pada kehidupan kita sehari-hari ya. Oke ya, cukup ya. Oke, lanjut. Ingatkan kembali di era pandemi ini, khusus di Batam ya, ini masih meningkat. Jadi kita tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian juga kita rajin mencuci tangan, dan terakhir adalah bagaimana menjaga imunitas. Oke ya, oke mungkin itu saja. Kita tutup sebelum kita tutup materi ke depan ya, yaitu tentang kriteria agama Buddha. Ya silakan nanti pelajari ya untuk materi berikutnya. Oke, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Oke, silakan. Kan Vanessa. Kita menuntut pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama kembali mendengarkan Arahang sama sambuddho bhagawa buddha bhagawantang abiwadeni swakato bhagawata dhammo dhammang namasam supatipano bhagavato sawaka sanggo sangka nama semoga terima kasih Vanessa ya yang telah memimpin doa penutup pada pertemuan kali ini ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan suatu kesehatan dan kebahagiaan. Oke, Bapak akhiri. Selamat siang. Namo Buddhaya. Oke ya.